Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi semua anak-anak. Kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ini masih ada 15 yang gabung ya. Ini enaknya seperti apa? PJJ kita enggak bisa maksimal gitu ya, enggak semua bisa gabung, terutama yang laki-laki jumlahnya sangat sedikit. Di sini terpantau Mauludin saja ya yang gabung. Mauludin, monitor Mauludin. Oke, belum nyambung. Iya, Pak. Oh, sip. Teman-teman cowok yang lainnya Mauludin, biar nggak jadi pejantan tangguh yang sendirian di ruang Iya. ya. Coba teman-teman yang lain barangkali tidak ada kendala teknis, boleh untuk segera bergabung. Padahal kelas kalian itu laki-lakinya juga banyak gitu ya. Ya, tapi beberapa catatan dalam beberapa kali PJJ itu ya yang gabung bisa dihitung jari gitu. Nggak lebih dari 5. Baik. Untuk konfirmasi kelompok seperti yang disampaikan Indel tadi di WA group, saya memang pas kita PTM itu belum tercatat, padahal Khawarij adalah kelompok yang pertama tampil kalau nggak salah ya, di posisi offline itu. Tanggal berapa Indel? Indel monitor. Iya, Pak. Tanggal berapa pas kelompok kamu maju itu, presentasi itu? Senin tanggal berapa? September ya? Waduh, Pak, lupa. Di September ya? Di September, Pak, memang. Iya. Soalnya di Oktober ini kelas 11 buatan kan jadwal Senin Selasa. Iya, ini kalau catatan saya ya itu tadi yang sudah saya sampaikan di kolom chat atau di WA group. Tanggal 27 September itu Jabariyah dan Syiah. Terus terlepas tadi kelompok kamu yang Khawarij tadi belum saya masukkan. Sudah saya masukkan, berarti tinggal 2 ini, tinggal pamungkas ya. Kalau tanggal 18 Oktober itu ada 3 kelompok, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Terus kalau 27 Jabariyah dan Syiah. Kita review sebentar aja untuk kelompok-kelompok yang sudah Khawarij. Khawarij itu doktrin utamanya apa? Kata kuncinya Muslim yang berdosa besar maka dia dihukumi kafir. Orang yang berbeda pendapat atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka, maka bagi mereka adalah orang yang boleh dimusnahkan begitu ya, atau disingkirkan begitu, atau diperangi. Terus kalau Jabariyah itu manusia tidak punya kekuasaan untuk mewujudkan perilakunya sendiri. Semuanya itu sudah bahasa lainnya adalah manusia itu layaknya wayang begitu ya, yang
Dia tinggal melakukan apa yang yang sudah digariskan oleh sang dalang. Ilustrasinya seperti itu, sehingga tidak punya kemandirian untuk bisa menciptakan atau mengusahakan perbuatannya gitu ya. Beda kalau dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah itu terkenal dengan free will atau free action ya. Artinya manusia mutlak punya kebebasan untuk menentukan keinginannya, kemauannya gitu ya. Jadi manusia punya kuasa penuh terhadap perbuatannya begitu. Kalau Syiah itu salah satu doktrinnya adalah imamah atau kepemimpinan dalam Islam. Itu menurut mereka yang berhak adalah keturunannya Sayyidina Ali gitu ya. Terus ya, Murji'ah, orang yang berdosa besar, orang muslim yang berdosa besar, maka tidak dihukumi kafir, tapi statusnya ditangguhkan atau dipending kalau bahasa kita. Kelak di akhirat nanti akan terserah akan dihukumi Allah seperti apa begitu ya. Keimanan tidak wajib dibuktikan dalam perbuatan juga. Itu pendapatnya Murji'ah gitu ya. Terus Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang terkenal adalah manzilah bainal manzilatain gitu ya. Sebuah posisi, sebuah tempat yang itu akan diduduki oleh orang muslim yang berdosa besar. Jadi dia tidak kafir dan juga tidak muslim gitu ya. Artinya tidak murtad, tidak. Jadi ada di antara dua tempat. Ya, tidak di surga, yang tidak di neraka. Bainal manzilatain. Oke. Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Sudah. Berarti Khawarij. Kalau Khawarij adalah kelompok setia Sayyidina Ali yang keluar dari barisan Sayyidina Ali karena merasa tidak puas dengan apa yang menjadi hasil dari tahkim atau peristiwa perundingan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali, sehingga Khawarij diam-diam keluar dari barisan Sayyidina Ali dan merencanakan pembunuhan kepada pihak-pihak yang ikut peristiwa tahkim itu, Muawiyah dan Sayyidina Ali dan para pengikutnya ya, orang dekatnya. Jadi itu simpulan secara keseluruhan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada soal terkait dari doktrin utama yang yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang saya sebut tadi, atau yang nanti akan di enggak. Oke ya. Jadi yang bahasanya yang dibahas dalam dunia ilmu kalam gitu ya. Atau secara ilmu kalam adalah ya sekitar 8 itu, dan seperti itu tadi simpulan secara umumnya begitu. Tinggal Asy'ari dan Maturidiyah. Barangkali saya juga terlewat untuk mendokumentasikan, kalaupun dari yang sudah masuk atau gabung ini sudah merasa presentasi tapi belum saya catat, silakan konfirmasi. Asy'ari dan Maturidiyah ada? Halo? Ada yang mau konfirmasi atau ada yang mau disampaikan? Ada. Ya. Saya konfirmasi di grup dulu. Oh iya. Saya apa namanya?
Ya, saya sambil nunggu dari presentasi atau persiapan atau konfirmasi dari kelompok Asy'ari dan Maturidiyah yang berada dalam rumah besarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu sebenarnya adalah ya kita hari ini yang kita ikuti pendapat atau cara pandangnya atau ideologinya atau doktrinnya yang kita pegang atau yang hari ini dilaksanakan atau dianut oleh kebanyakan atau mayoritas muslim terutama di Indonesia itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu ada sub-subnya lagi yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sembari nunggu itu saya coba sampaikan ke kalian beberapa hal yang saya rekam dari Classroom. Untuk tugas kelompok pada bab 2 itu ada yang sudah menyerahkan sekitar ada 14. Oke. Jadi barangkali di sini ada kelompok yang sudah selesai presentasi dan sudah beberapa temannya lain sudah mengirim ke sini slide-nya, maka saya harap anggota kelompok yang lain yang belum segera, misalkan ini saya deteksi ada kelompok Murji'ah itu satu oleh Dela, Evi, Ilma dan Adima, Siti Muhammadul Adima. Oke, ada 4. Barangkali saya belum ngecek ke dalamnya. Kalau kelompoknya jumlahnya anggotanya 4 dan berarti sudah genap gitu ya untuk kelompok Murji'ah. Untuk Jabariyah itu ada Aliyah, ada Arya, terus Novita. Oke, 3. Untuk kelompok kelompok Qadariyah Dewi Nur, terus Nikmatul Fariha hanya 2. Teman-teman yang lain yang belum segera disampaikan untuk tetap juga mengupload ke sini ya, karena sudah saya sampaikan di awal tugas kelompok ini sifatnya individu untuk mengumpulkannya gitu ya, meskipun dikerjakannya secara kelompok. Terus aliran Syiah terdeteksi Firda, Nur Alfi, Nur Afita. Oke. Ada 3. Barangkali kalau ada, sekali lagi ada teman yang belum, silakan disampaikan untuk segera. Oke, untuk Mu'tazilah ada Indah, ada Rosa. Hanya 2 sementara. Yang lain. Nah, untuk Khawarij yang kelompoknya Indel, PPT-nya segera dikirimkan, disebar ke teman-teman kelompoknya, setelah itu diupload ke tugas kelompok bab 2. Kira-kira bisa dipahami ya? Iya, Pak. Ya, tinggal upload saja. Iya. Biar nanti terdeteksi. Sekali lagi, nggak usah diotak-atik karena ya itu sudah sudah hasil final dari kerja kelompok kalian gitu. Kalaupun mau ada di permanis, percantik atau di isinya itu lebih di efektif dan efisien kan, maka ya direvisi sebentar, setelah itu semua revisian itu dikirim ke semua anggota kelompok, terus masing-masing dari anggota kelompok itu ngupload di sini gitu ya. Untuk yang saya masih belum mendeteksi di tugas kelompok yang bab 1, saya coba lihat. Oh, ternyata masih ada tersisa 2 ini siapa? Nah, Ananda Damai ini satu komplek dengan Indal. Buatan, Pak. Bukan anak Mahat, Ananda Damai ini. Iya, nama. Iya, maksud saya. Enggak, nggih. Iya, maksud saya itu satu kompleknya itu ya satu tempat dengan Nggih. kamu.
tolong diingatkan. Terus sama Firdausi Maulana Sumantri. Nah, tinggal 2 ini di apa tuh, di bab 1 ya, tugas kelompok bab 1-nya. Nanti kalau ini sudah clear semua, baru nanti akan saya coba apa tuh, nilai satu persatu dari masing-masing kelompok gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya masih menunggu respon dari kalian terkait ini ya, karena ini sudah mendekati bulan November dan akan ada yang namanya kompetisi gitu ya, kompetisi Bebras. Saya juga akan menseleksi atau mengambil masing-masing dari kelas itu ya, mungkin 5 atau 10 orang gitu ya. Jadi mohon ini untuk 2 tugas upload ini sementara masih ada 16 yang sudah saya nilai, sudah saya respon, tinggal 14 yang belum, untuk pembuatan akun Bebras dan mencoba tantangan yang ada di sana. Oke, Alia, Ananda Damelagi, Dewi Masito, Dita, Eltis, Fatimatul, Firdausi, lagi Ilham, terus Mauludin, ayo Mauludin belum, terus Indel juga belum, Madina, Rizky, Rosa, dan Triyuga. Oke, ini saya kira kalau ada yang merasa keberatan dengan Pak, saya paketannya enggak ada, paketan internetnya enggak ada, boleh ke lab komputer, nanti akan saya bantu memfasilitasi untuk bisa koneksi dan membuat atau termasuk mengupload ini gitu ya. Jadi harus hari ini Pak ya, secepatnya, karena memang ini bahan laporan saya sebagai koordinator sekaligus sebagai apa tuh, anggota atau peserta pelatihan ini, dan harus saya laporkan gitu kepada Bapak Kepala madrasah kita dan kepada Biro Unitomo. Terus yang satunya lagi, ini masih satu, Volase Blockly Games, permainan game yang kapan hari sudah saya sampaikan itu, maka silakan buat volasenya di sini. Targetnya tidak harus menyelesaikan semua game, tapi paling tidak silakan aja dicoba, misalkan labirin atau misalkan burung, itu Anda sampai berhenti pada di level mungkin 2 atau 3 begitu ya, mungkin 2 atau 3 atau dan seterusnya, maka silakan di apa tuh, di screenshot, setelah itu dikirim ke sini. Saya tunggu ya, yang sementara ini yang sudah mengumpulkan adalah Nur Afita. Terima kasih Nur Afita. Meskipun targetnya sebenarnya bukan di ini ya, bukan di permainan puzzle. Kalau permainan puzzle itu sangat mudah sekali dan mendasar. Baik. Oh iya, terima kasih. Nur Afita sudah merespon tiga jenis permainan. Ada burung, terus di sini ada ini kalau tidak salah itu kura-kura atau robot ya. Film. Ya. Baik, itu yang saya sampaikan untuk beberapa hal yang ada di classroom kalian. Sekali lagi, classroom ini sebagai jembatan kita untuk apa itu bisa berkomunikasi selain WA group gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan WA group, maka beberapa hal tidak bisa terdokumentasi secara baik. Contoh misalkan kalian mengumpulkan atau mengunggah, mengupload foto atau video ataupun tugas-tugas yang lain di WA, itu nanti kelemahannya banyak sekali gitu ya, tidak tercatat secara baik oleh sistem, sehingga guru pun maksudnya kalau saya mau merespon, menilai, memberi komentar dan seterusnya, maka agak kesulitan gitu ya. Maka sekali lagi, selain WA group, kalian harus
istiqomah untuk memanfaatkan atau memonitor classroom ini gitu ya. Karena ini bagian yang tak terpisahkan dari dunia digital yang hari ini sudah segitu rupa gitu ya, perubahannya dan perkembangannya. Termasuk di sini adalah presensi bagaimana yang sudah saya sampaikan di awal. Maka semua tanggal yang ada sini maka silakan direspon, cepat direspon, dan ya akan segera saya konfirmasi ya, untuk bisa saya berikan nilai. Oke, contoh ini ada 11 untuk hari ini. Nur Afita, Nur Alfi, Mauludin, Ilma, Firda, Dewi Nur, Dela, Alia, dan Alia. Untuk yang lainnya yang belum konfirmasi kehadiran, segera lakukan konfirmasi, karena ini akan tercatat oleh sistem gitu ya. Jadi kalau misalkan di tanggal tertentu kalian nggak mengkonfirmasi hadir, maka ya secara otomatis Anda tidak direspon atau tidak diberikan skor oleh saya atau oleh sistem gitu ya. Sehingga ini nanti akan terakumulasi. Jadi saya menuliskan di sini itu berapa kali begitu, berapa kali pertemuan hadir ini. Jadi nanti itu akan terakumulasi yang hadir. Misalkan semuanya berarti ya sejumlah itu. Misalkan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 PJJ atau PTM gitu ya, atau daftar hadir. Maka kalau kalian mengkonfirmasi semuanya maka akan terkonfirmasi 18. Kalau ada mungkin 2 atau 3 yang tidak dikonfirmasi, maka ya itulah jumlahnya gitu ya. Kalau PTM Pak, bagaimana ya? PTM tetap, karena saya menghendaki ada rekam digital yang bagus begitu. Kalau pas PTM bisa saja nanti saya buat presensi kehadiran secara manual dan itu ditandatangani. Akan tetapi nanti akan saya coba kombinasikan dengan daftar hadir secara online atau secara digital seperti ini, sehingga kalian tetap ada respon begitu ya, ada respect yang luar biasa. Baik, ada yang mau disampaikan? Oke, saya hentikan presentasi. Ada yang mau disampaikan dari 15? Ya Allah, 15 yang bisa hadir ya. Jumlahnya berapa ini? Indel, jumlahnya berapa Indel? satu Pak. 31. Berarti 50 ya, gak sampai 50% ya yang hadir ya. Terutama yang laki-laki saya ya agak bagaimana begitu. Dari sampun kula WA Pak, mboten wonten sing on. Lah iya. Padahal apa bahasanya itu ya, kalau misalkan mungkin ada beberapa kelas yang lain itu yang dengan tetap menyampaikan, Pak pangapunten saya nggak bisa ikut PJJ karena kendala koneksi dan seterusnya. Itu masih apa bahasa saya, masih ada, kalau orang Jawa ada unggah-ungguh gitu ya, ada tata keramanya begitu. Nah ini sudah di-share di WA group juga tidak direspon, di-share di di kolom chat apalagi begitu, nggak ada gregetnya begitu. Jadi kalian yang ada yang sudah bergabung di room hari ini, maka menurut saya kalian sudah belajar berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap lingkungan atau kelompoknya begitu ya. Sehingga
menurut saya kalaupun ada kendala itu kan, masa kendala itu ya terus-terusan begitu lah. Sedangkan kalau dihitung aja kita PJJ-nya itu sudah lumayan banyak atau lumayan lama begitu. Kalau ada kendala teknis bisa mungkin ya itu tadi, bisa Pak saya boleh izin Pak untuk PJJ di lab komputer karena saya tidak punya paketan dan seterusnya. Kalau ada konfirmasi seperti itu, paling tidak ya saya mencoba sebisa saya untuk membantu begitu. Kalau tidak ada konfirmasi sama sekali, ya nggak tahu kita. Bisa jadi yang tidak ikut PJJ ala PJJ aja gitu. Ya itu aja seperti itu. Menurut saya kalau ada pandangan seperti itu ya kurang bijak gitu, karena ini termasuk dari kewajiban kalian sebagai seorang siswa itu untuk mematuhi atau menaati apa yang menjadi ketentuan dari madrasah gitu ya. Kalaupun PJJ maka ya diupayakan ikutlah. Kalau benar-benar ada kendala teknis dan seterusnya ya segera menyampaikan, segera apa bahasanya itu minta solusi begitu. Saya kira masih banyak solusinya begitu. Tergantung sekarang di diri kalian masing-masing begitu. Baik. Oke. Selamat bergabung Indah. Sudah bisa atau sudah berkenan untuk gabung di meeting room hari ini. Baik, ini kira-kira kelompok yang tinggal 2 itu Asy'ari dan Maturidiyah bisa konfirmasi untuk presentasi atau bagaimana? Ada di sini yang anggota kelompoknya Asy'ari atau Maturidi? Tidak ada. Ya baik, saya akan menyampaikan begini aja, kita closing aja kalau gitu, karena Asy'ari dan Maturidi sepertinya belum merespon dengan baik, dengan bijak, maka hari ini akan saya sampaikan terkait materi Asy'ari dan Maturidiyah, dan minggu depan kita akan ulangan harian kedua yaitu bab 2. Jadi silakan dipersiapkan poin-poin pentingnya saja. Kalau masing-masing aliran itu doktrinnya seperti apa, terus tokohnya, nah itu paling enggak garis besarnya ada di sana begitu ya. Kalau nanti di materi apa itu ulangan harian atau penilaian harian 2 minggu depan, kita jadwalnya PTM atau PJJ? Belum tahu Pak, belum ada jadwalnya. Minggu depan itu masuk ke November ya. Iya, November. Sedangkan kita punya apa tuh? Punya tanggungan untuk bab yang lain itu masih tinggal 3 gitu ya. Tapi insya Allah bisa kita percepat. Mungkin 2 atau 3 pertemuan sudah bisa kita selesaikan. Ya, sebentar. Oh ya, sampai 31. Oke, 31 Oktober. Kalian PAS-nya kapan? Sudah dikasih tahu sama wali atau pembimbing akademik? 30 November kalau tidak salah Pak. 30 November ya. Berarti waktu kita tinggal sedikit ini. 30 November berarti ya tinggal 4 kali. Oke, 4 kali pas berarti. Baik, saya closing di sini.
atau saya masuk ke bab 3 aja ya, bab 3 ya. Nanti untuk Asy'ari dan Maturidiyah mungkin bisa dikaji secara mandiri, bisa dengan kalian KPM gitu ya. Oke, bab ya Allah. Kita di bab 3 menghindari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar di sini banyak sekali jenisnya: membunuh, liwat, LGBT, meminum khamar, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Dari sekian ini yang menurut kalian yang mungkin perlu kita kupas lebih dahulu yang mana? Pendapat kalian? Ada yang mau? Pak, itu misalkan gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 sub dari bahasan tentang menghindari dosa besar. Ini kira-kira yang mana dulu? Halo, saya bisa direspon ini? Iya Pak. Oke, kira-kira yang mana dulu? Oke, saya coba dari liwati atau liwat. Pernah dengar liwat? Kalau membunuh saya kira ya, ini ya. Mulai dari sini ya, membunuh liwat. Kalau membunuh saya kira tahu ya secara kronologi kejadian atau secara peristiwa ada pembunuhan begitu ya. Pembunuhan intinya di sini tidak ngomong dibunuh dengan cara seperti apa, tapi yang jelas membunuh itu tidak diperbolehkan gitu ya. Bahkan sampai pas ketika ada peperangan saja tidak serta-merta membunuh itu dengan begitu sadis begitu ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah larangan membunuh yang ada di Islam. Ini kejahatan tingkat tinggi. Efek pembunuhan berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam. Ini yang bikinan. Sehingga ketika kita membunuh satu orang layaknya atau seakan-akan kita membunuh keluarganya, membunuh tetangganya, membunuh komunitasnya dan seterusnya gitu ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, kecuali dengan cara yang hak, cara yang benar, yang dibenarkan oleh agama gitu ya. Oke, ada yang mau gabung? Firdausi. Oke, selamat bergabung Firdausi. Oke. Baik, dampak negatif membunuh itu ada dari pelakunya ada, terus dari korban, keluarga korban, dari komunitas, dari masyarakat, dari lingkungan sekitarnya ada. Nah ini ya, liwati ya. Liwat itu berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, kata non Arab, kata di luar bahasa Arab. Liwat itu ada yang menemukan ini liwat. Nih ya, perbuatan dilakukan seorang laki-laki dengan cara ini ya, bisa dipahami dengan jelas ya. Liwat itu ya, liwat dipakai tok ya, salah, bukan pakai tak, liwati Lut. Jadi penggambaran kondisi seseorang laki-laki yang ini saya kira bisa di apa kalau bahasanya ya, bisa dibayangkan atau kayak kasus yang itu apa dan seterusnya, bisa jadi seperti itu ya. Tapi secara definisi seperti ini gitu ya. Ini ya. Nah, ini kalau menurut Imam Al-Mawardi bahwa liwat itu ini bisa bermakna juga homo begitu ya. Homo. Pernah dengar homo? Pernah, Pak. Nah, iya.
Jadi itu termasuk larangan dalam Islam ya ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris ternyata di sini ditulis juga dalam apa itu literatur buku atau referensi buku yang sudah kalian dapatkan atau kalian dipinjami oleh perpus. Atau ini ya. Jangan dijadikan plesetan. Ada kan iklan Indomie seleraku, jangan sodomi seleramu, jangan karena itu ya jadi bulian nanti kalau apa itu tidak salah. Ini ya jadi homo, jadi seksual homo yang sejenis homoseksual. Maka ini ada kampung ya, atau ada tempat tertentu yang ketika itu umatnya Nabi Lut sukanya melakukan dosa besar, yaitu ini. Jadi ya Allah, naudzubillah, jangan sampai ya, jangan sehingga kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kepada mereka, bukan kepada wanita. Padahal kita fitrahnya manusia itu sifat dasarnya manusia itu kalau laki-laki ya pasangannya wanita, termasuk juga sebaliknya begitu ya. Sedangkan kalau yang sudah pernah terjadi pada zamannya Nabi Lut, dan kapan hari itu ada semacam ya Allah naudzubillah, ada semacam kalau nggak salah pas malam 17-an mungkin ya, ada pesta homoseks itu yang terjadi di mana itu, di Jakarta, di suatu tempat gitu. Yang itu memang semuanya para lelaki gitu. Wah, alhamdulillah jangan sampai gitu. Andai kata Rasulullah nggak begitu sayangnya dengan kita, dan Allah itu nggak begitu sayang juga dengan kita, mungkin barangkali ketika kita menjumpai ada penyelewengan seperti itu, ada yang melakukan dosa seperti itu, bisa jadi seperti yang terjadi di umatnya Nabi Lut gitu. Akhirnya ditimpa musibah oleh Allah, beri musibah, dan sampai sekarang kan itu diabadikan, ada menjadi apa itu patung gitu ya. Pompe, pernah dengar Pompe ya? Belum, Mbak. Apa itu? Kalau belum, coba nanti lihat di YouTube gitu ya. Pompe atau apa itu suatu tempat yang itu Masya Allah ya, gambarannya seperti itulah pokoknya. Setelah mereka berpesta seperti ini, maka oleh Allah langsung diadab. Kita masih diberikan bukan kita ya, maksudnya umatnya Rasulullah ini masih sangat apa tuh disayang begitu ya, sehingga ada yang melakukan seperti itu masih ditunggu taubatnya begitu. Andai kata terjadi seperti umat-umat Nabi sebelumnya, setelah melakukan dosa langsung sikat habis ya habis sudah gitu ya. Kota Sodom ini, jadi mereka melakukan perbuatan liwat ya, yang itu tadi ya, ilustrasinya berarti atau homoseks gitu ya. Oke, terus ini dasar keharamannya ada di surat Al-A'raf ayat 80. Mengutus Nabi Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah yang sangat tidak baik itu gitu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini. Nek menurut kita mungkin secara sepintas begitu, kalau ada orang yang seperti itu, kira-kira itu normal atau tidak normal ya menurut kalian? Betul. Wong bahasa kita itu dilengkapi syahwat juga dengan lawan jenis gitu. Kok
kok memilih yang sejenis. Wah, sesuatu yang ya meskipun kelihatannya orangnya pandai tapi hakikatnya iki asli niku nek bahasa kasarannya mujusarnya otaknya itu dipakai apa enggak gitu ya. Jadi naudzubillah, jangan sampai. Baik, dampak negatif lewat itu melampaui batas. Ya Allah, melampaui batas. Dilaknat oleh Allah. Ini garis bawah juga. Zina aja sudah apa tuh daya dampak negatifnya besar gitu ya. Apalagi liwat ya, lebih besar gitu ya. Nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga. Namun liwat ini ya. Ini kalau zina itu kenapa sih? Ya selain memang dilarang ya. Selain memang itu secara kodrati manusia itu enggak baik begitu. Terus oleh agama sudah dikasih tuntunan begitu ya. Nasabnya rusak, garis keturunannya rusak, hilangnya keharmonisan. Liwat mengancam keberlangsungan spesies manusia. Lah kalau yang laki suka laki-laki, yang perempuan suka perempuan gitu dok. Terus begitu, apa yang terjadi? Ini kan akan kalian anak IPA ini kan akan terganggu begitu ya. Karena salah satu dari apa itu hikmah adanya pernikahan secara sah menurut agama dan undang-undang itu kan keberlangsungan umat manusia itu sendiri begitu ya. Nah, kalau masing-masing sukanya yang laki-laki suka laki-laki, yang perempuan suka perempuan, bisa ndak itu terjadi apa itu ya sebuah proses untuk keberlangsungan spesies manusia. Saya kira kalian sudah bisa menebak itu. Ya enggak bisa, nggak mungkin bisa gitu ya. Ya Allah, menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim, dihukum zalim. LGBT. Oke. Insya Allah mungkin saya berhenti di LGBT aja mungkin. Dari 10 tadi ya. Lesbian, gay ini hampir sama juga dengan itu ya. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ada yang pernah dengar transgender? Laki-laki merubah dirinya menjadi perempuan atau perempuan merubah sedemikian rupa sehingga dia menjadi laki-laki. Pernah dengar ya? Pernah dengar? Pernah, Pak. Oke. Jadi Masya Allah, hari ini tuh ada loh apa tuh kejadian atau kasus-kasus yang ini ya, termasuk kemarin ada yang getol untuk mengupayakan adanya perlindungan hukum atau secara undang-undang negara itu diakui bahwa LGBT itu boleh. Itu bayang seperti ini ya, laki-laki berubah perempuan, perempuan berubah laki-laki. Kodratnya sudah bertentangan dengan aslinya ya gitu ya. Wabah loh, ini sudah menjadi wabah. Ini ya di kota-kota besar itu yang semuanya sudah. Makanya hati-hati kalau nanti ya dimanapun kalian berada, terutama di wilayah-wilayah atau di kota-kota metropolitan, misalkan Jakarta atau Surabaya ataupun Malang dan seterusnya. Hal-hal yang seperti ini itu dikemas rapi oleh mereka dalam rangka ya mencari sesuatu yang fenomenal gitu. Kalau hari ini tuh mungkin ada yang mengatakan kalau ndak viral atau ndak viral itu kurang gimana begitu, sehingga sesuatu itu dibikin viral dan seterusnya. Oke, perbuatan sangat dilarang. Kalian sudah menyalahi ini gitu, kata garis bawahnya ya. Fitrah manusianya itu sudah hilang. Hilangnya seperti apa? Nah ini misalkan transgender berarti kan perubahan atau trans itu peralihan gender, jenis kelamin. Laki-laki pengen perempuan dan perempuan pengen jadi laki-laki, itu kan sudah menyalahi fitrahnya gitu ya. Jadi
lesbian, pasangan perempuan dan perempuan ini lesbian ya. Kalau yang tadi homo ya, ini ya, gay atau homo ya, pasangan laki dengan laki-laki yang senada dengan yang tadi yang apa tuh liwat tadi. Laki-laki mencintai sesama jenisnya. Ini kalau perempuan lesbian. Dan kalau secara nggak sengaja kalian pas di YouTube terus melihat ada kelompok lesbian, ada kelompok gay, sudah berhenti, nggak usah dian. Kalau memang kalian nggak ada niatan yang baik untuk, bukan khawatirnya saya itu ketika ada sesuatu yang menjadi sesuatu yang perlu dicari informasinya dan seterusnya. Kalau nanti tujuannya atau niatnya itu belum benar, khawatirnya nanti bisa bahasa orang Jawa itu nulari gitu ya. Itu bisa membuat kita jadi seperti itu. Naudzubillah, jangan sampai biseksual, punya sifat kedua jenis kelamin. Ya Allah, transgendernya itu tadi. Oke. Banyak sekali di sini, termasuk ini liwat juga masih masuk gitu ya. Ya Allah. Ada wadam, ada waria. Kalau mungkin di sekitar Mojosarian ada yang kenal dengan satu kelompok yang biasanya diundang di pesta-pesta ulang tahun anak-anak, yang mereka bikin suasana yang lelucon dan seterusnya, tapi ya berlagak wadam dan waria. Ada yang tahu? Di sekitar mana tuh? Sekitar wilayah Mojosari gitu ya. Ada sekelompok yang pernah dengar? Buatan. Ya syukur kalau nggak dengar. Kalau saya nyebut nanti khawatirnya sesuatu yang jadi penasaran kamu gitu ya. Oke, dasar keharamannya ada di surat Al-A'raf ayat 7. Kalau tadi liwat itu ada di surat Al-A'raf ayat 8 begitu. Ayat 8. Al-A'raf ayat 30 tadi ya. Baik. Dampaknya coba kita kaji. Dampak negatifnya dari LGBT itu. Pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Ya cepat atau lambat. Seperti umatnya Nabi Lut yang menyimpang tadi ya, di kaum Sodom itu ya. Jadi jangan sampai ya. Nah, mohon maaf, sudah habis Pak, sekarang waktunya gini ya. Oh ya, siap. Sudah ditunggu oleh guru yang lain ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Saya sudah diingatkan untuk selesai begitu. Hari ini saya berhentikan di materi LGBT, dosa besar, menghindari dosa besar di LGBT. Insya Allah pada pertemuan berikutnya dengan semangat yang berbeda, dengan semangat yang tetap baik, kita akan melanjutkan. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Jadilah diri kalian pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.